Pernah nggak sih kalian ngerasa, kok kayaknya susah banget ya mau maju secara finansial di usia 20-an? Rasanya kerja terus, tapi tabungan nggak nambah-nambah. Nah hari ini kita bakal bongkar nih, apa sih sebenarnya akar masalahnya? Langsung dari sumber yang udah kita pelajari. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita lihat di media sosial. Banyak banget kan influencer yang umurnya masih 20-an, tapi hidupnya udah kelihatan mapan banget. Terus kita jadi mikir, apa mereka bisa gitu karena lebih rajin dari kita? Apa kita aja yang males? Well, menurut sumber yang kita bedah kali ini, jawaban singkatnya adalah, itu semua omong kosong. Loh, kok bisa? Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita akan bongkar mitos paling umum yang sering banget didengungkan, mitos kerja keras. Jadi gini, sumber kita ini menegaskan kalau kerja keras itu ya wajib. Itu adalah standar paling dasar, itu ibarat tiket masuknya. Tapi cuma kerja keras aja tuh nggak otomatis ngejamin kamu bakal sukses secara finansial. Nah, ini nih yang menarik banget. Ada perbedaan besar antara sekedar bekerja keras dengan bekerja keras di industri yang tepat. Bayangin deh, kamu kerja 12 jam sehari di pekerjaan yang stabil. Itu bagus, nggak ada yang salah. Tapi coba bayangin kamu kerja 12 jam sehari di industri yang lagi booming, yang lagi jadi pusat perhatian, dan aliran uangnya deras. Usahanya sama-sama keras, tapi potensi hasilnya bisa beda jauh banget. Jadi ini bukan soal malas atau rajin, tapi lebih ke soal di mana kamu menempatkan energi kerja kerasmu itu. Oke, jadi kalau kerja keras aja nggak cukup, terus apa dong yang bikin kita susah nabung? Di bagian kedua ini kita bakal kenalan sama penguras-penguras tabungan yang seringnya nggak kita sadari. Ternyata, ada 3 kekuatan besar tak terlihat yang diam-diam bekerja melawan kondisi finansial kita. Kekuatan pertama ini istilahnya keren banget, tembok transparan. Maksudnya apa? Ya, media sosial. Coba deh bayangin, kamu lagi di rumah, makan ayam goreng, nikmatin hidupmu, tiba-tiba kamu buka sosmed, lihat temenmu lagi makan steak mewah, yang lain lagi liburan, tiba-tiba ayam gorengmu jadi terasa kurang nikmat. Kamu jadi pengen sesuatu yang tadinya nggak pernah ada di pikiranmu. Itulah efek tembok transparan itu. Tekanan dari tembok transparan tadi kemudian dicampur dengan 2 hal lain, banjir informasi tentang kesuksesan orang lain, dan kemudahan untuk ngutang, pay letter, pinjol, kartu kredit. Campuran ketiganya ini jadilah koktail beracun yang bikin kita terdorong buat hidup di luar kemampuan, cuma demi terlihat wah di mata dunia. Nah, kalau tadi tekanannya dari luar, sekarang kita bahas faktor yang lebih personal, yang mungkin gak kita duga asalnya, dari keluarga. Sumber kita menyebut fenomena ini generasi penebusan. Menarik banget kan? Jadi, generasi penebusan ini adalah tentang orang tua kita. Banyak dari mereka yang di masa mudanya hidup susah, harus berjuang keras. Karena itu, mereka punya niat yang sangat mulia. Anakku jangan sampai merasakan apa yang aku rasakan. Mereka seolah menebus masa lalu mereka dengan ngasih kita semua yang terbaik. Tapi, tanpa disadari, niat baik ini bisa menciptakan tekanan finansial baru buat kita. Dan siklusnya jadi kelihatan jelas di sini. Orang tua yang dulu berjuang memberikan kita standar hidup yang nyaman. Kita pun tumbuh dengan ekspektasi kenyamanan itu sebagai hal yang normal. Nah, pas kita mulai kerja dengan gaji pertama, kita kaget. Ternyata untuk mempertahankan standar hidup yang sama dengan uang sendiri itu susah banget. Oke, kita udah bahas semua jebakan dan tekanannya. Terus solusinya apa dong? Nah, di bagian keempat ini, kita akan fokus kemana seharusnya kita mengarahkan energi dan uang kita di usia 20-an. Inilah investasi yang sebenarnya. Jadi, kuncinya adalah mengubah pola pikir. Di usia 20-an, tujuan utamanya bukan cuma ngirit dan nabung recehan. Bukan. Tujuan utamanya adalah memperbesar wadah rezeki kita. Caranya, investasi ke diri sendiri, belajar skill baru, ikut kursus, perluas jaringan. Pokoknya, tingkatkan kapasitasmu untuk menghasilkan uang. Prioritas finansial kita itu harusnya berevolusi, Bin. Di usia 20-an, ini masanya buat menyerang. Ambil risiko yang terukur, coba hal-hal baru, fokus utama adalah ningkatin potensi pemasukan. Nanti, di usia 30-an, ketika tanggung jawab sudah lebih banyak, fokusnya bergeser menjadi bertahan, melindungi dan mengembangkan aset yang sudah berhasil kita kumpulkan. Oke, jadi kita harus investasi ke diri sendiri untuk memperbesar wadah rezeki. Tapi sebenarnya buat apa sih itu semua? Di bagian terakhir ini kita akan lihat tujuan akhirnya yang ternyata bukan sekedar jadi kaya. Menurut sumber kita, tujuan akhir dari punya uang itu bukan buat pamer kemewahan. Bukan. Tapi untuk sesuatu yang jauh lebih berharga.
Ini dia intinya, fondasi finansial yang kamu bangun susah payah di usia 20-an itu, ibarat kamu lagi nyiapin amunisi, bukan buat pamer, tapi biar pas ada masalah datang, di usia 30-an dan seterusnya, kamu siap. Punya uang yang cukup itu artinya punya pilihan, punya ketenangan untuk menghadapi tantangan tak terduga dalam hidup. Jadi sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Saat kamu merencanakan perjalanan finansialmu, coba ubah pertanyaannya. Bukan lagi, seberapa kaya aku ingin jadi, tapi ketenangan dan ketangguhan seperti apa yang sedang aku bangun untuk masa depanku.